Sejarah terbentuknya pramuka di dunia dan Indonesia. Perjalanan panjang kepanduan hingga lahirnya gerakan pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in tabi'ut, dan semoga sholawat serta salam tersebut sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran dan keteladanan beliau. Sahabat-sahabat penonton channel Jenal Arianto 0784 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam sebuah pembahasan sejarah. Sebuah perjalanan untuk mengenal masa lalu, sebuah perjalanan untuk memahami berbagai peristiwa, dan sebuah perjalanan untuk mengambil hikmah dari perjalanan panjang manusia serta bangsa-bangsa di dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah sejarah yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda Indonesia. Sebuah gerakan yang mungkin pernah kita ikuti, sebuah gerakan yang identik dengan seragam coklat, setangan leher, tenda, api unggun, perkemahan, tali temali, kegiatan di alam terbuka, dan berbagai macam kegiatan pendidikan karakter. Gerakan tersebut adalah gerakan pramuka. Namun, tahukah kita bagaimana sebenarnya sejarah terbentuknya pramuka? Dari manakah gagasan kepanduan pertama kali muncul? Siapakah tokoh yang menjadi salah satu pelopor kepanduan modern? Bagaimana perjalanan kepanduan di dunia? Bagaimana kepanduan masuk ke Indonesia? Mengapa dahulu terdapat banyak organisasi kepanduan di Indonesia? Dan bagaimana akhirnya berbagai organisasi tersebut disatukan menjadi gerakan pramuka? Dengan segala kerendahan hati, dengan penuh rasa hormat, serta dengan menyadari bahwa kami masih memiliki banyak keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, izinkanlah kami untuk menyampaikan kembali kisah sejarah ini. Kami bukanlah seorang ahli sejarah yang mengetahui segala sesuatu. Kami juga bukanlah seorang ustadz, ulama, atau orang yang merasa paling benar. Kami hanyalah seseorang yang berusaha belajar, berusaha membaca, berusaha memahami, dan berusaha menyampaikan kembali pengetahuan yang telah kami pelajari agar dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Apa yang kami sampaikan bukanlah untuk menggurui siapapun, bukan pula untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena sesungguhnya semakin seseorang mempelajari ilmu, seharusnya semakin ia menyadari bahwa pengetahuan dirinya masih sangat terbatas. Sebagaimana kita ketahui, sejarah memiliki banyak sumber, banyak sudut pandang, dan banyak catatan. Oleh karena itu, apabila dalam penyampaian kami terdapat kekurangan, kekeliruan, atau hal-hal yang masih belum sempurna, dengan penuh kerendahan hati kami memohon maaf. Semoga pembahasan ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan. Semoga dapat menjadi bahan pembelajaran. Dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Karena sejarah bukan sekedar cerita tentang masa lalu. Sejarah adalah cermin, sejarah adalah pelajaran. Dan sejarah dapat menjadi bekal agar
generasi yang hidup hari ini mampu melangkah menuju masa depan dengan lebih bijaksana. Maka marilah kita bersama-sama menelusuri perjalanan panjang sejarah terbentuknya gerakan pramuka di dunia dan Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak narasi per babnya. Bab 1. Manusia dan pendidikan di alam terbuka. Sejak zaman dahulu, manusia telah belajar dari alam. Alam menjadi tempat manusia memahami kehidupan. Dari alam, manusia belajar tentang keberanian, belajar tentang kesabaran, belajar tentang kerjasama, dan belajar tentang perjuangan. Seorang manusia yang hidup di alam harus mampu beradaptasi. Ia harus mampu membaca keadaan. Ia harus mampu bekerja sama. Ia harus mampu menghadapi kesulitan. Dan ia harus mampu mengambil keputusan. Pendidikan seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar berkembangnya gerakan kepanduan. Kepanduan tidak hanya mengajarkan teori. Kepanduan mengajarkan pengalaman. Seseorang anak tidak hanya mendengar tentang bagaimana mendirikan tenda, tetapi ia belajar langsung mendirikan tenda. Tidak hanya mendengar tentang kerjasama, tetapi ia langsung bekerja sama dengan teman-temannya. Tidak hanya mendengar tentang kedisiplinan, tetapi ia dilatih untuk bangun, bekerja, belajar, dan menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Dari sinilah muncul sebuah gagasan bahwa pendidikan generasi muda seharusnya tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Anak-anak juga perlu belajar dari kehidupan, belajar dari alam, belajar dari pengalaman, dan belajar dari tantangan. Bab 2. Lahirnya gerakan kepanduan modern. Sejarah kepanduan modern tidak dapat dilepaskan dari sosok Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ia lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Baden-Powell dikenal sebagai seorang perwira militer Inggris. Namun selain sebagai seorang tentara, ia juga dikenal sebagai seorang penulis, pendidik, dan tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap kaum muda. Dalam kehidupannya, Baden-Powell memiliki pengalaman dalam kegiatan luar ruangan. Ia belajar mengamati alam, membaca jejak, bertahan dalam berbagai keadaan, menggunakan keterampilan, dan bekerja sama dalam kelompok. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian mempengaruhi gagasan pendidikannya. Ia melihat bahwa keterampilan yang selama ini digunakan dalam kehidupan militer ternyata dapat disesuaikan untuk mendidik generasi muda. Namun, tentu saja bukan untuk menjadikan anak-anak sebagai tentara, melainkan untuk membentuk karakter, membangun keberanian, meningkatkan kemandirian, mengajarkan tanggung jawab, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Baden-Powell kemudian mulai mengembangkan gagasan bahwa anak-anak dapat belajar melalui kegiatan yang menarik, praktis, dan menyenangkan. Bab 3. Perkemahan Braunschweig Island tahun 1907. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kepanduan dunia terjadi pada tahun 1907. Baden-Powell mengadakan sebuah perkemahan percobaan di Braunschweig Island, Inggris. Perkemahan tersebut dimulai pada tanggal 1 Agustus 1907. Dalam kegiatan itu, sekitar 20 orang anak laki-laki dari latar belakang sosial yang berbeda dikumpulkan. Mereka hidup bersama di alam terbuka selama sekitar 1 minggu.
Mereka belajar berbagai keterampilan, mendirikan tempat tinggal sederhana, memasak, mengamati alam, bekerja sama, menjaga diri, dan menyelesaikan berbagai tantangan. Baden-Powell mengamati bagaimana anak-anak tersebut belajar. Ia melihat bahwa anak-anak sangat antusias ketika mendapatkan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung. Mereka tidak hanya duduk dan mendengarkan, mereka melakukan, mencoba, mengalami, dan belajar dari kesalahan. Perkemahan Brownsea Island kemudian dianggap sebagai salah satu tonggak kelahiran gerakan kepanduan modern. Dari sinilah gagasan kepanduan mulai berkembang semakin luas. Bab 4. Lahirnya buku Scouting for Boys. Setelah pengalaman perkemahan di Brownsea Island, Baden-Powell semakin yakin terhadap metode pendidikan kepanduan. Pada tahun 1908, ia menerbitkan buku berjudul Scouting for Boys. Buku ini berisi berbagai gagasan mengenai pendidikan kaum muda. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai keterampilan di alam terbuka, pengamatan, keberanian, kemandirian, pertolongan pertama, kehidupan berkelompok, kepemimpinan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku tersebut kemudian mendapatkan perhatian yang sangat besar. Anak-anak muda mulai membaca dan mempraktikkan berbagai kegiatan yang terdapat di dalamnya. Mereka membentuk kelompok, mereka melakukan kegiatan bersama, dan secara perlahan gerakan kepanduan berkembang menjadi sebuah gerakan besar. Baden-Powell pada awalnya tidak bermaksud menciptakan sebuah organisasi dunia yang sangat besar. Namun gagasan tersebut berkembang dengan sangat cepat. Dari Inggris, kepanduan menyebar ke berbagai negara. Bab 5. Perkembangan kepanduan ke berbagai negara. Gerakan kepanduan kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di setiap negara, gerakan ini berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat dan budaya setempat. Namun, terdapat nilai-nilai yang memiliki kesamaan, yaitu pendidikan karakter, kemandirian, kerjasama, kepemimpinan, kepedulian, dan pengabdian. Gerakan kepanduan juga berkembang menjadi gerakan yang mempertemukan generasi muda dari berbagai latar belakang, perbedaan bangsa, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan perbedaan agama. Tidak selalu menjadi penghalang untuk bekerja sama. Dari sinilah muncul gagasan bahwa generasi muda di berbagai negara dapat belajar hidup berdampingan. Bab 6. Perkembangan kepanduan di dunia. Seiring perkembangan waktu, kepanduan semakin berkembang. Kemudian lahir berbagai kelompok usia. Anak-anak yang lebih muda mendapatkan kegiatan yang sesuai dengan usia mereka. Kaum remaja mendapatkan pendidikan yang lebih menantang, dan kaum muda mendapatkan pendidikan kepemimpinan serta pengabdian. Kepanduan juga berkembang menjadi sebuah gerakan pendidikan non-formal yang memberikan pengalaman langsung kepada kaum muda. Salah satu hal penting dari kepanduan adalah sistem kelompok kecil. Dalam kelompok kecil, seorang anak dapat belajar berkomunikasi, belajar mendengarkan, belajar memimpin, belajar mengikuti, dan belajar menyelesaikan masalah. Semua itu merupakan kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan. Bab 7. Masuknya kepanduan ke Indonesia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, perkembangan kepanduan kemudian sampai ke wilayah Indonesia yang pada masa itu masih berada dalam pemerintahan Hindia Belanda.
Pada awalnya, kegiatan kepanduan berkembang di kalangan masyarakat tertentu. Namun, seiring waktu, masyarakat Indonesia mulai mengembangkan organisasi kepanduan sendiri. Kepanduan kemudian menjadi salah satu sarana pendidikan bagi kaum muda. Di dalamnya, para pemuda belajar tentang kedisiplinan, keberanian, kepemimpinan, persatuan, kemandirian, dan tanggung jawab. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kepanduan juga berkaitan erat dengan perkembangan kesadaran kebangsaan. Generasi muda mulai menyadari bahwa mereka adalah bagian dari bangsa yang sama. Mereka memiliki tanah air yang sama dan memiliki cita-cita yang sama. Bab 8. Lahirnya berbagai organisasi kepanduan Indonesia. Seiring berkembangnya kepanduan, berbagai organisasi mulai bermunculan di Indonesia. Ada organisasi kepanduan yang memiliki latar belakang keagamaan, ada yang memiliki latar belakang kebangsaan, ada yang berada di bawah organisasi kemasyarakatan, dan ada pula yang berkembang berdasarkan lingkungan pendidikan. Salah satu organisasi kepanduan yang memiliki sejarah penting adalah Hizbul Wathan di lingkungan Muhammadiyah. Selain itu, terdapat pula berbagai organisasi kepanduan lainnya. Masing-masing memiliki ciri khas, masing-masing memiliki tradisi, masing-masing memiliki sistem pendidikan. Keberagaman tersebut menunjukkan besarnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap pendidikan generasi muda. Namun di sisi lain, banyaknya organisasi juga menimbulkan persoalan tersendiri. Bab 9. Masalah banyaknya organisasi kepanduan. Setelah Indonesia merdeka, jumlah organisasi kepanduan semakin banyak. Masing-masing memiliki identitas dan kepentingan organisasi. Namun bangsa Indonesia pada saat itu membutuhkan persatuan. Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa, dan banyak organisasi. Jika generasi muda tersebut terpecah-pecah dalam berbagai kelompok, maka kekuatan besar tersebut dapat menjadi kurang terarah. Karena itu, muncul gagasan untuk menyatukan organisasi-organisasi kepanduan. Tujuannya bukan untuk menghapus semangat kepanduan, melainkan untuk membangun sebuah gerakan nasional yang lebih kuat, sebuah wadah bersama, sebuah gerakan yang dapat mendidik seluruh generasi muda Indonesia. Bab 10. Gagasan menyatukan gerakan kepanduan. Presiden Soekarno memiliki perhatian besar terhadap generasi muda. Menurutnya, pemuda merupakan kekuatan penting bagi masa depan bangsa. Namun, pemuda harus mendapatkan pendidikan. Pemuda harus memiliki karakter. Pemuda harus memiliki semangat persatuan. Dan pemuda harus memiliki rasa tanggung jawab. Karena itu, muncul gagasan untuk membentuk sebuah gerakan kepanduan nasional. Presiden Soekarno kemudian melibatkan berbagai tokoh dalam proses pembentukan gerakan Pramuka. Salah satu tokoh yang memiliki peran sangat penting adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Selain itu, terdapat pula beberapa tokoh lainnya yang terlibat dalam proses persiapan pembentukan gerakan Pramuka. Tujuan utamanya adalah membangun sebuah gerakan pendidikan bagi kaum muda Indonesia. Bab 11. Lahirnya nama Pramuka memiliki makna yang sangat dalam.
Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Makna tersebut memberikan pesan bahwa generasi muda tidak seharusnya hanya menjadi penonton. Pemuda harus berkarya, pemuda harus berusaha, pemuda harus belajar, pemuda harus berbuat. Karya tidak selalu harus sesuatu yang besar. Menolong orang tua adalah karya, membantu teman adalah karya, menjaga kebersihan adalah karya, belajar dengan sungguh-sungguh adalah karya, menjaga lingkungan adalah karya, dan menjadi manusia yang bermanfaat juga merupakan sebuah karya. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten. Bab 12. 9 Maret 1961, Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada tanggal 9 Maret 1961, nama Pramuka diperkenalkan. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Tanggal tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam proses pembentukan Gerakan Pramuka. Sejak saat itu, proses pembentukan organisasi nasional mulai dilakukan secara lebih serius. Gerakan Pramuka diharapkan menjadi wadah pendidikan generasi muda. Pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan, tetapi juga membentuk watak, membentuk kepribadian, membangun kemandirian, dan menanamkan rasa tanggung jawab. Bab 13. 20 Mei 1961 dan Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Pada tanggal 20 Mei 1961 diterbitkan Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan ini menjadi dasar penting bagi terbentuknya Gerakan Pramuka. Dengan adanya keputusan tersebut, Gerakan Pramuka memperoleh kedudukan sebagai gerakan pendidikan kepanduan nasional. Gerakan Pramuka bukan sekedar organisasi kegiatan. Gerakan Pramuka merupakan gerakan pendidikan. Tujuannya adalah membantu membentuk generasi muda agar memiliki karakter, mampu hidup mandiri, mampu bekerja sama, mampu memimpin, mampu bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Bab 14. 20 Juli 1961, Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 20 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan di Indonesia menyatakan ikrar untuk meleburkan diri ke dalam Gerakan Pramuka. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Berbagai organisasi yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri kemudian menyatukan langkah. Peristiwa ini mengandung pelajaran yang sangat penting bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Perbedaan dapat menjadi kekuatan apabila disatukan oleh tujuan yang baik. Karena persatuan bukan berarti semua orang harus memiliki pemikiran yang sama. Persatuan berarti mampu bekerja bersama meskipun memiliki perbedaan. Bab 15. 14 Agustus 1961, lahirnya Hari Pramuka. Puncak dari rangkaian pembentukan Gerakan Pramuka terjadi pada tanggal 4 Agustus 1961. Pada hari tersebut, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Upacara tersebut berlangsung di halaman Istana Negara. Presiden Soekarno menyerahkan panci Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan
Hamengkubuwono XI. Sri Sultan Hamengkubuwono XI kemudian menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Setelah itu, panji tersebut dibawa dalam sebuah defil oleh para pramuka di Jakarta. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar ditetapkannya tanggal 14 Agustus sebagai Hari Pramuka. Setiap tahun, tanggal tersebut diperingati oleh anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia. Bab 16. Makna Trisatya dan Dasadharma. Dalam Gerakan Pramuka terdapat nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi anggotanya. Salah satunya adalah Trisatya dan Dasadharma. Nilai-nilai tersebut mengajarkan tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam, kasih sayang kepada sesama manusia, kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, tanggung jawab, dan kesucian pikiran, perkataan, serta perbuatan. Jika kita renungkan, nilai-nilai tersebut sangat dekat dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama. Agama mengajarkan manusia untuk berbuat baik, menolong sesama, menjaga lingkungan, bersikap jujur, menepati janji, dan bertanggung jawab. Maka seorang pramuka tidak seharusnya hanya menghafalkan nilai-nilai tersebut, tetapi juga berusaha mengamalkannya, karena ilmu yang paling baik adalah ilmu yang membawa manfaat dalam kehidupan. Bab 17. Pramuka dan Pendidikan Karakter. Di zaman modern seperti sekarang, generasi muda menghadapi berbagai tantangan. Teknologi berkembang sangat cepat, informasi dapat diperoleh dengan mudah, namun tidak semua informasi membawa kebaikan. Karena itu, generasi muda membutuhkan karakter yang kuat. Mereka harus mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah, antara sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang dapat merusak masa depan. Pramuka memberikan pendidikan melalui pengalaman. Anak-anak belajar untuk berusaha, belajar bertanggung jawab, belajar memimpin, belajar mengikuti, belajar menolong, dan belajar menghadapi kesulitan. Semua itu merupakan bekal penting bagi kehidupan. Bab 18. Pramuka dan Nilai Kebaikan. Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semangat tersebut sangat dekat dengan nilai-nilai kepanduan. Pramuka mengajarkan untuk siap menolong, siap membantu, siap bekerja sama, dan siap mengabdi. Islam juga mengajarkan manusia untuk menjaga alam. Bumi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia tidak boleh merusak lingkungan Seorang pramuka seharusnya menjadi generasi yang peduli terhadap alam, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, dan tidak menggunakan alam secara berlebihan, karena menjaga alam berarti menjaga amanah. Bab 19. Pramuka di tengah perkembangan zaman. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, namun nilai-nilai kebaikan tetap dibutuhkan, kemandirian tetap dibutuhkan, kejujuran tetap dibutuhkan, kedisiplinan tetap dibutuhkan, kerjasama tetap dibutuhkan, dan tanggung jawab tetap dibutuhkan. Karena itu, pramuka masih memiliki peran penting di masa kini. Generasi muda boleh menguasai teknologi, namun jangan sampai kehilangan karakter. Boleh memiliki kecerdasan, namun jangan kehilangan akhlak. Boleh memiliki cita-cita tinggi, namun jangan melupakan tanggung jawab. Karena bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang memiliki teknologi,
tetapi bangsa yang memiliki manusia-manusia berkarakter. Bab 20. Warisan penting Gerakan Pramuka. Jika kita melihat kembali sejarahnya, Gerakan Pramuka lahir dari sebuah perjalanan panjang, dimulai dari gagasan pendidikan melalui pengalaman, berkembang melalui kepanduan dunia, menyebar ke berbagai negara, masuk ke Indonesia, berkembang menjadi berbagai organisasi, kemudian disatukan dalam sebuah gerakan nasional. Gerakan Pramuka bukan hanya tentang seragam, bukan hanya tentang upacara, bukan hanya tentang perkemahan, bukan hanya tentang tali temali. Di balik semua itu, terdapat pendidikan kehidupan. Pendidikan untuk menjadi manusia yang lebih kuat, lebih mandiri, lebih disiplin, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Penutup, sahabat-sahabat penonton channel Jenal Arianto 0784 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perjalanan panjang sejarah terbentuknya Gerakan Pramuka, dari kepanduan dunia, dari gagasan Robert Baden-Powell, dari perkemahan Brownsea Island tahun 1907, dari perkembangan buku Scouting for Boys, dari penyebaran gerakan kepanduan ke berbagai negara, hingga akhirnya berkembang di Indonesia. Gerakan Pramuka kemudian menjadi sebuah gerakan pendidikan nasional bagi generasi muda Indonesia. Dari sejarah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa sesuatu yang besar tidak selalu lahir dalam waktu yang singkat. Sebuah gerakan besar dapat lahir dari sebuah gagasan sederhana. Sebuah perubahan dapat dimulai dari sekelompok kecil orang, dan sebuah masa depan dapat dibangun melalui pendidikan. Pramuka mengajarkan kepada kita bahwa manusia harus belajar, harus bekerja sama, harus berani menghadapi kesulitan, dan harus memiliki rasa tanggung jawab. Kita juga belajar bahwa persatuan sangatlah penting. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjauh. Perbedaan dapat menjadi kekuatan apabila disatukan oleh tujuan yang baik. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa pembahasan ini masih jauh dari sempurna. Kami bukanlah manusia yang paling mengetahui segala sesuatu. Kami masih terus belajar, masih terus membaca, masih terus mencari pengetahuan, dan masih terus berusaha memahami sejarah dari berbagai sumber. Oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami memohon maaf dengan setulus-tulusnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat, semoga dapat menambah wawasan, dan semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar, jangan melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjalanan masa lalunya. Dan generasi yang kuat adalah generasi yang mampu mengambil pelajaran dari sejarah. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Jenal Arianto 0784. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang ingin mempelajari sejarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, kesehatan, keselamatan, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat ilmu pengetahuan. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah sejarah yang kami pelajari sebagai pelajaran. Jadikanlah pengetahuan yang kami dapatkan sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Ya Allah,
bimbinglah generasi muda kami, jadikanlah mereka generasi yang beriman, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang jujur, generasi yang disiplin, generasi yang mandiri, generasi yang bertanggung jawab, generasi yang mencintai ilmu, generasi yang mencintai kebaikan, dan generasi yang mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, negara, keluarga, dan sesama manusia. Ya Allah, jauhkanlah generasi muda kami dari pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka dari kemalasan, jauhkan mereka dari kesombongan, jauhkan mereka dari penyalahgunaan teknologi, jauhkan mereka dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depan mereka. Ya Allah, tanamkanlah hati mereka rasa cinta kepada ilmu, cinta kepada keluarga, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, cinta kepada bangsa dan tanah air. Dan jadikanlah mereka manusia-manusia yang senantiasa membawa manfaat dimanapun mereka berada. Ya Allah, berkailah para guru, berkailah para pembina pramuka, berkailah para pendidik, berkailah para orang tua, dan berkailah semua orang yang telah berusaha mendidik generasi muda. Berikan kepada mereka kesehatan, kesabaran, kekuatan, keikhlasan, dan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang tidak hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi juga mampu mengamalkan kebaikan. Jadikanlah kami manusia yang tidak hanya mengetahui sejarah, tetapi juga mampu mengambil hikmah dari sejarah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pendidik kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak narasi sejarah ini.